Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Putri Wahidatul Muna dari kelas TK1A Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penguat kelas C tertala. Nah, penguat daya kelas C adalah jenis penguat di mana elemen aktif transistor melakukan kurang dari 1,5 siklus sinyal input. Kurang dari 1,5 siklus berarti sudut konduksi kurang dari 180 derajat dan nilai tipikalnya adalah 80 derajat hingga 120 derajat. Sudut konduksi yang berkurang meningkatkan efisiensi hingga batas yang besar tetapi menyebabkan banyak distorsi. Efisiensi maksimum teoritis penguat kelas C adalah sekitar 90%. Nah, karena banyaknya distorsi, konfigurasi kelas C tidak digunakan dalam aplikasi audio. Aplikasi yang paling umum dari penguat kelas C adalah rangkaian RF, frekuensi radio seperti osilator RF, penguat RF, dan lain-lain, di mana yang ada rangkaian tambahan yang di-setel untuk mengambil sinyal input asli dari output berdenyut dari penguat kelas C dan distorsi yang disebabkan oleh amplifier memiliki sedikit efek pada hasil akhir. Nah, untuk slide berikutnya, ini ada skema rangkaian penguat kelas C tertala yang akan saya gunakan pada uji coba kali ini di aplikasi Proteus. Untuk slide berikutnya ada langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu hitunglah terlebih dahulu frekuensi resonansi dari penguat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan nilai induktor sebesar 2,5 mH dan kapasitor sebesar 0,01 mikrofarad. Nah, dengan rumus VO sama dengan 1/2 pi akar LC, didapatkan hasil 31,847 kHz, yaitu frekuensi resonansinya. Nah, untuk langkah yang berikutnya ini, pindahkan satu daya ke posisi on, dan jangan masukkan dulu masukan dari sinyal generator, ukurlah tegangan VCE dan VBE dari rangkaian. Nah, di sini sudah ada jawabannya bahwa VCE sebesar 12,0 volt dan VBE sebesar 0,0 volt. Untuk pembuktiannya, mari kita langsung menuju ke aplikasi Proteus. Nah, rangkaiannya seperti ini. Lalu saya run. Untuk frekuensi dan amplitudenya masih 0 semua dan didapatkan bentuk gelombang seperti ini. Maka didapatkan hasil VCE sebesar 12,0 volt dan VBE sebesar 0,00 volt. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu pasang sinyal generator dengan masukkan gelombang sinus dengan frekuensi 3 kHz dan amplitudenya 3 Vpp. Ukurlah tegangan masukan VI dan bentuk gelombang pada R1, demikian juga keluaran VO. Gambarlah bentuk gelombang masukan dan keluaran, bandingkan bentuknya. Nah, di sini sudah saya lampirkan gambar. Ini yang kuning merupakan gelombang masukan atau gelombang input, dan yang biru ini merupakan gelombang keluaran atau gelombang output. Nah, untuk V-in dan V-out-nya sendiri ini berubah-ubah, maka saya mencantumkan salah satu dari hasilnya tersebut, yaitu V-in sebesar 1,36 volt dan V-out sebesar 7,41 volt. Untuk pembuktiannya, mari kita langsung menuju ke aplikasi Proteus. Nah, rangkaiannya seperti ini. Lalu saya run. Untuk frekuensinya 3 kHz dan amplitudenya 3 Vpp. Didapatkan hasil gelombang seperti ini. Dan V-input serta V-output-nya berubah-ubah. Untuk hasilnya dapat dilihat seperti ini.
Untuk langkah selanjutnya yaitu ukurlah frekuensi pada VO. Nah, frekuensi pada VO ini adalah sebesar 31,7 kHz dan untuk pembuktiannya langsung saja menuju ke aplikasi Proteus. Di sini saya menginputkan frekuensi sebesar 3 kHz dan amplitude 3 VPP, maka didapatkan hasil VO sebesar 31,7 kHz. Untuk langkah selanjutnya yaitu ubahlah bentuk gelombang masukan menjadi bentuk persegi dengan frekuensi 3 kHz dan amplitude 3 VPP. Nah, bentuk gelombangnya sendiri seperti ini. Untuk pembuktiannya, mari kita menuju ke aplikasi Proteus. Untuk frekuensi dan amplitudenya masih sama, 3 kHz dan amplitudenya 3 VPP, tetapi ini hanya diganti menggunakan persegi. Gelombangnya diganti dengan gelombang persegi. Seperti itu tadi. Untuk langkah selanjutnya yaitu amati bentuk gelombang pada keluaran, sambil diamati tersebut naikkan frekuensi masukan sampai VO mencapai maksimum, ukur dan catat frekuensi masukan dan keluaran, gambarlah bentuk gelombangnya. Nah, untuk frekuensi input sendiri ini sebesar 12 kHz dan frekuensi outputnya sebesar 31,7 kHz. Dan di sini merupakan bentuk gelombangnya seperti ini. Untuk pembuktian frekuensi outputnya, saya akan menunjukkan pada aplikasi Proteus. Nah, di sini saya menginputkan frekuensi sebesar 12 kHz dan amplitude 3 VPP. Didapatkan hasil VO sebesar 31,7 kHz. Dan untuk hasil gelombangnya, seperti ini. Nah, frekuensinya 12 kHz dan amplitudenya 3 VPP, maka didapatkan hasil gelombang seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu bandingkan frekuensi keluaran pada langkah 4 dan 6, bandingkan dengan hasil perhitungan pada langkah 1. Nah, pada langkah 4 dan 6 yang kita tadi sudah melakukan percobaan, memiliki hasil keluaran frekuensi yang sama, yaitu sebesar 31,7 kHz, dan pada langkah 1, yaitu hasil perhitungan, memiliki frekuensi sebesar 31,847 kHz. Jadi kesimpulannya adalah frekuensi keluaran pada langkah ke-1, 4, dan 6 memiliki nilai yang hampir sama dan selisihnya hanya 0,147 kHz. Mungkin dari hasil percobaan terjadi toleransi perhitungan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu lepaskan L1 dan Z2, gantikan dengan resistor 1K, berikan masukan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitude 3 VPP, amati dan catat bentuk gelombang masukan dan keluaran. Apa pengaruh rangkaian LC? Nah, di sini bentuk gelombangnya seperti ini. Untuk VI-nya sebesar 0,04 volt dan Vout-nya sebesar 12,0 volt. Maka pengaruh rangkaian LC adalah untuk membentuk sinyal harmonis baik pada gelombang sinus maupun gelombang kotak. Jadi, ketika LC dilepas, maka sinyal output akan menjadi kotak dan cacat. Untuk pembuktiannya, mari kita langsung menuju ke aplikasi Proteus. Untuk L1 dan Z2-nya
Kita ganti dengan R1K. Nah, maka didapatkan hasil gelombang seperti ini dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudo 3 VPP. Untuk V inputnya 0,04 volt dan V outputnya 12,0 volt. Untuk yang selanjutnya yaitu tugas, carilah contoh rangkaian penguat tertala yang lain. Nah, jawabannya sudah ada pada layar, rangkaiannya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mengacu pada gambar rangkaian percobaan apabila diinginkan frekuensi resonansi sebesar 50 kHz, berapa besar kapasitansi dari kapasitor yang harus dipasang. Nah, dengan rumus VO sama dengan 1/2 pi akar LC, didapatkan hasil kapasitansi dari kapasitor sebesar 4,0569 kali 10⁻⁹ farad. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu apabila diinginkan frekuensi resonansi 5 MHz dan kapasitornya 500 picofarad, berapa besarnya induktor yang harus dipasang? Nah, dengan rumus yang sama, VO sama dengan 1/2 pi akar LC, didapatkan induktor sebesar 2,028 kali 10⁻⁶ Henry. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, gelombang berbentuk persegi dengan frekuensi 25 kHz sebenarnya terdiri dari frekuensi dasar 25 kHz dan frekuensi harmonik pertama, kedua, dan seterusnya. Berapa besarnya frekuensi harmonik pertama, kedua, dan ketiga? Nah, hasil perhitungan koefisien deret Fourier untuk sinyal kotak simetris ganjil adalah sebagai berikut. Dan di sebelah kiri ini merupakan contoh gelombangnya. Dan ini merupakan langkah-langkah untuk mencari F1, F2, dan F3. Maka didapatkan hasil F1 sebesar 25 kHz, dan F2 sebesar 50 kHz, dan F3 sebesar 75 kHz. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini ada keuntungan, kekurangan, dan pengaplikasian pada penguat daya kelas C. Yang pertama ada keuntungan dari penguat daya kelas C sendiri diantaranya yaitu efisiensi tinggi, sangat baik dalam aplikasi RF, ukuran fisik terendah untuk output daya yang diberikan, dan untuk kekurangannya yaitu linearitas rendah, tidak cocok untuk aplikasi audio, menciptakan banyak gangguan RF, dan lain-lain. Nah, penguat daya kelas C ini dapat diaplikasikan pada osilator RF, penguat RF, pemancar FM, dan lain-lain. Terima kasih, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.